Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi di channel YouTube Juragan Kingko. Kali ini saya akan bahas satu permintaan dari netizen ya. Kemarin ada yang minta Bang, review dong bagaimana sih persiapan untuk touring unit Kingko gitu ya, hingga dinyatakan layak touring. Nah, pada intinya guys, sebetulnya saya sih ngebahas ini mungkin terlalu detail apa terlalu perfect gitu ya, tapi memang begitu adanya. Jadi sesuai dengan konsep restorasi Juragan Kingko, kami di sini membangun satu motor Kingko yang notabene keluaran tahun lama gitu ya, tahun-tahun 2000 sampai dengan 2007. Nah ini unitnya tahun 2007 ini. Nah ini kan jangka waktu pakainya sudah lama gitu ya, usia sudah tua ya. 2007 ke sekarang aja 2021 udah 14 tahun lah ya gitu ya, belum lagi yang kalau yang tahun 2000 gitu, itu berarti bisa sampai 20 tahun gitu. Nah dari situ kita akan share beberapa sektor yang inti daripada motor Kingko ini gitu ya. Sebetulnya sama motor-motor lain juga sama sih gitu, saya udah bikin beberapa catatannya. Kalau yang mau menyimak mohon siapkan notes, bolpen ya kan, untuk mencatat, untuk menyimak ya. Pada intinya sektor yang kita perhatikan dari satu unit Kingko ini sebelum touring itu ada 4 sektor guys, yaitu sektor mesin ya. Sektor mesin ini saya sengaja bongkar ya. Sektor mesin, lalu sektor CVT ini guys, yang silver ini ya, sektor CVT ini kalau dibongkar nanti kita akan share apa aja dalamnya gitu. Lalu sektor kelistrikan ya, ini kabel-kabel dan sebagainya. Lalu sektor kaki-kaki ya, ini kaki-kaki, ban, shock dan sebagainya. Oke ya, jadi yang pertama tadi sektor mesin ya, kedua sektor CVT ya, ketiga kelistrikan. Oke, kelistrikan, aki, kabel, busi dan sebagainya. Lalu kaki-kaki ya. Kita akan mulai dari sektor pertama dulu guys, sektor mesin ya. Sektor mesin ini yang dikatakan rata-rata usia motor tuh per 5 tahun ya, itu harus check up gitu. Biasanya rata-rata motor-motor Kingko di unit di Juragan Kingko ini saya perhatikan mesinnya itu, kita turunkan mesinnya, kita check up kondisi pistonnya, ring piston dan sebagainya. Yang perlu diganti gitu kan, yang sudah aus rata-rata sudah ada yang aus sih gitu ya dalam mesin sini. Ini detailnya nanti lihat di YouTube yang lain ya, teman-teman yang lebih paham tentang sektor mesin gitu. Ada piston, blok piston dan sebagainya, biasanya sudah mulai aus karena panas ya dan usia sebagainya. Ini mesti di check up ya, mesin, blok mesin. Tapi at least minimal lakukan ganti oli kayak gitu ya, ganti oli mesin sebelum touring, servis ya. Terus karbu, sektor karbu juga diperhatikan guys. Ini karbunya, ini karbu Kingko NSR saya ganti baru ya. Kenapa ganti baru? Memang sudah usia guys, jadi nggak mungkin dipungkirin gitu ya. Daripada cuman ganti karet vakumnya atau gimana nya gitu, saya biasanya ganti karbu set baru. Ini juga tersedia di toko Juragan Kingko, di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ada semua guys karbu set ini untuk Trend SR ya. Lalu filter udara ya kan, setelah karbu tadi check up, servis ya kan. Filter udara di sini guys, ini filternya, box filter udaranya, ini filter udaranya. Nah ini kita check up, kalau perlu diganti. Nah banyak orang nggak perhatikan di filter udara ini sehingga filter udaranya kotor. Nah bagaikan penapasan paru-paru, kita mau lari jarak jauh tapi paru-parunya nggak bersih, jadi kira-kiranya bakal sumbat gitu guys ya, nggak bisa lari kencang. Ini perhatikan
bongkar kalau memang sudah kotor atau jangan dipotong-potong gitu ya. Biasa saya lihat sini suka dipotong-potong gitu ya. Udah mulai hitam, ini paru-parunya kotor, buang aja gitu, buang aja, ganti baru. Ini ada di Juragan Kingko, kita juga jual. Oke, itu jadi oli mesin ya, oli mesin, oli gadan di sini guys. Oli gadan bisa dibuka di sini ya, buka ganti. Nah kalau untuk oli gadannya Kingko ini saya sarankan oli gadannya mobil Mesran SAE 90 gitu ya. Takarannya sama, ini ada olinya 0,18 liter ya, biasa pakai suntikan aja. Buka di sini guys bautnya. Oke ya, ini baut ini. Nah ini oke, itu oli gadan. Lalu ada oli mesin. Oli mesin biasa kita buka sini, ini buka tutupnya. Nah bautnya itu di sini guys ya, ini knalpot standar. Nah di sini ya, kelihatan ya guys ya bautnya. Jangan boleh mekanik motor bengkel manapun membuka atau mengganti oli mesin dari baut yang sebelah sini guys. Nah di sini ada baut juga, mana ya, pokoknya baut mesin itu bisa dari sini juga, jangan dari sini, bisa dol ya. Jadi usahakan yang di sebelah sana, sebelah kanan ya, sisi knalpot dekat standar tengah. Oke, itu sektor mesin. Nah lalu kita selanjut sekarang ke sektor kedua, CVT ya. CVT ini Aries nih, Aries ini CVT namanya. Ini kalau di motor rantai, motor kopling, ini masuknya gear, set, dan rantai gitu ya, simple. Tapi kalau di Matic terutama Kingko ini CVT. Apa aja sih yang dari CVT ini? Pertama ada yang di depan, sektor depan disebutnya biasanya sektor depan dan sektor belakang gitu ya. Sektor depan ini apa aja? Nah ini kebetulan ada, saya spare partnya ada. Ini saya sebutnya biasanya rumah roller set, rumah roller set ya kan. Lalu disambungkan oleh fan belt, ini beltnya ya, fan belt. Lalu lari ke sektor belakang. Sektor belakang ini mangkok, bukan mangkok, bagian kopling ya. Oke, kita yang simpel dulu, cek belakangnya ya. Koplingnya cek guys ya. Kalau koplingnya sudah tipis, mau jarak jauh, kita ganti saja biar aman ya. Dan juga tenaga pun ada, bensin pun lebih irit, tenaga lebih keluar. Kalau tanyakan juga kan aman. Ini koplingnya khusus yang racing ini saya punya lebih panjang dibanding orinya. Yang orinya ini biasanya cuma sampai garis ini saja guys ya, segini aja. Ini yang racing segini. Ini daya cengkram dari awal dan sampai top speednya bagus. Ini juga tersedia di Tokopedia, Bukalapak, Juragan Kingko ada. Lalu perhatikan juga mangkok koplingnya. Nah ini mangkoknya bagian sini juga guys ya, masih bagian sini, bagian belakang. Mangkoknya pun kita siapkan. Kalau yang udah mulai kerasa gregel gitu ya, biasanya di dalam sini sudah mulai nggak rata. Itu mungkin karena awalnya tidak memperhatikan sektor kopling jarang diganti atau jarang diperhatikan, makan sebelah sehingga ke mangkok pun kena juga gitu guys ya. Ini juga ada di toko Juragan Kingko ada. Oke, sektor belakangnya. Oke, sektor belakang ini di bagian belakang ini isinya kopling ya kan. Ada pulley setnya pun yang menghubungkan ini saya itu biasanya jarang rusak, kita lumasin oli saja, oli gemuk saja. Oke, terus fan belt ini rata-rata getas ya, getas ini sudah mulai retak-retak. Bahkan pernah kejadian saya pernah mengalami juga, kalau pas lagi nggak diperhatikan itu putus tengah jalan. Itu repot banget ya. Jadi gejala putus tengah jalan itu motor tiba-tiba ngegas aja tapi nggak ada tenaganya gitu, nggak jalan gitu guys ya. Oke, lanjut ke depannya, sektor depannya ini guys. Ini rumah roller set, apa aja yang dalam sini. Ini saya juga di toko Juragan Kingko juga ada. Nah ini yang biasanya di depan begini kelihatannya ya. Ini face drive atau kipas disebutnya, karena kayak kipas ya, kipas puli. Ini dalamnya
plate ram ini tatakan besi begini ya, besi. Nah ujung-ujungnya ada namanya P-slide ya, 1 2 3 guys. Nah P-slide ini pun bisa aus juga, jadi gejalanya dia ini masih rapat ya, biasanya ini gejalanya udah aus ya, udah dol gitu, ganti aja guys. Nggak seberapa harganya, nggak sampai 20.000 P-slide aja. Ini pistonnya, piston asnya, lalu ini ada rollernya. Nah yang bahas yang ini ya, yang suka habis itu, yang sering habis ini guys, ini rumah roller, ini rollernya. Nah roller ini kan karena berputar juga sesuai ikutan gas gitu ya, naik turunnya gas, ini bisa habis sebelah gitu. Nah, kondisi yang bagus begini bulat semua, jadi kalau yang udah habis nanti dia makan sebelah gitu, bisa jadi kotak gitu kan, aus. Nah ini kalau nggak disepet diganti, dia khawatirnya makan ke rumah rollernya gitu, rumah rollernya kena juga ya kan, gara-gara ininya nggak rata ya, nggak diperhatikan. Itu sektor yang mesti diperhatikan di sektor CVT ini vital banget karena tertutup ya, dan nggak kelihatan. Ini banyak juga problem di sini. Oke, kita lanjut ke tadi sudah bagian nomor 2 CVT, rumah roller set, kopling set, fan bell. Sekarang ketiganya adalah kelistrikan. Kelistrikan ini apa aja yang mesti diperhatikan? Yang pertama sektor akinya. Sektor akinya Trend SR itu ada di sini. Buka bagasinya ya, saya sengaja ini aki kering. Saya sengaja pakai yang besar ya, yang 7 ampere apa 9 ampere. Perhatikan kondisi aki, dicek di tukang aki masih bagus apa enggak, pengisian masih oke apa enggak. Ya pengisian itu tergantung daripada kiproknya. Kiprok saya udah modifikasi karena udah DC, saya taruh di sini. Nah, ini perhatikan. Terus yang sering terjadi lagi nih, baut-bautnya ini kendor. Kemarin juga saya cek ini kendor. Kalau kendor ini pengisiannya juga kurang sempurna gitu ya. Lalu di sini juga ada sikring.